Assalamualaikum pelajar hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang kemarin itu banyak siswa merasa kesulitan, yaitu membuat pemodelan matematika. Nah, jadi dalam video kali ini Bapak khusus akan mengajarkan kepada kalian gimana sih caranya memodelkan matematika dari soal cerita ke bentuk simbol-simbol atau model matematika. Untuk kalian, siswa kelas 11 IPS dan juga yang lagi belajar program linear, bisa simak videonya sampai habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan let's check this out. Oke, jadi kita akan coba mengerjakan soal yang kemarin Bapak kasih di Google Classroom. Pertama, soalnya tentang perusahaan mebel. Kita lihat ya. Suatu perusahaan mebel memerlukan 18 unsur A dan 24 unsur B per hari. Untuk membuat barang jenis 1 dibutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B. Sedangkan untuk membuat barang jenis 2 dibutuhkan 3 unsur A dan 2 unsur B. Jika barang jenis 1 dijual seharga 250.000 dan barang jenis 2 dijual seharga 400.000, maka agar penjualannya mencapai maksimum berapa banyak masing-masing barang yang harus dibuat. Oke, kita coba buat dulu tabelnya ya. Jadi di sini kita punya ada mebel 18 unsur A dan 24 unsur B. Oke, di sini kita boleh tulis unsur A dan unsur B. Oke. Barang jenis 1. Oke, di sini barang 1 itu dibutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B. Oke. Kemudian barang jenis 2, sini barang 2 dibutuhkan 3 unsur A dan 2 unsur B. Oke. Barang jenis 1 katanya dijual seharga 250.000. Berarti sini harga. Harga di sini adalah 250.000. Kemudian barang jenis 2 itu 400.000. Oke, kemudian ini perusahaan mebel memerlukan 18 unsur A. Ini 18 dan 24 unsur B. Oke. Nah, ketika kita punya, udah ya, ada lagi yang diketahui tidak? Tinggal kita modelkan. Nah, kita lihat di sini. Pertama ini keperluan. Oke. Jadi yang pertama harus kita pahami adalah kalau misalkan soalnya itu adalah pilihan ganda, bisa kita lihat kira-kira apa yang ditanyakan di sana, apa yang diketahui dan apa yang ada di jawaban. Ketika kita lihat di sini jawaban ada jenis 1, jenis 2, maka itulah yang pasti akan menjadi X dan Y. Oke. Kalau misalkan nggak ada pilihan gandanya, kita lihat di sini. Kita lihat di pertanyaan terakhir. Jika barang jenis 1 dijual seharga ini, barang jenis 2 dijual seharga itu. Nah, barang jenis 1, jenis 2 itu punya harga, maka itulah yang nanti akan menjadi X dan Y gitu. Jadi kita di sini tabelnya nggak mesti X dan Y itu di atas, tapi boleh juga di samping gitu ya. Jadi barang jenis 1 itu X, barang jenis 2 Y. Maka kalau kayak gini, gimana kita cara nulisnya? Nulisnya itu kita ke bawah. Oke, kita ke bawah. Jadi di sini 1 X, ini 3 Y, ini juga 2X, ini 2Y. Maka di sini kita tulis 1X, kita tulis X aja nggak apa-apa, ditambah 3Y, kemudian keperluannya 18. Oke. Unsur B di sini 2X ditambah 2Y, keperluannya adalah 24. Nah, kemudian kita lihat nih. Dia kan catatannya adalah memerlukan. Oke, memerlukan. Memerlukan itu kan berarti kita boleh kurang dari atau harus lebih dari. Coba kalau misalkan kita sakit, perlu minum obat 3 kali sehari. Boleh nggak kalau kita minum obat cuma 1 kali? Ya boleh sih, tapi kan nanti nggak sembuh-sembuh gitu. Yang namanya keperluan itu kan berarti minimalnya adalah segitu.
Oke. Jadi kalau ada kata-kata perlu, minimal artinya itu tandanya jadi lebih dari, gitu ya. Maka di sini kita ambil lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, gitu. Nah, ini yang bawah sebetulnya boleh kita ganti juga, karena ini ada 2x tambah 2y lebih dari 24. Ini boleh kita ubah juga jadi x tambah y lebih dari 12. Dari mana, Pak? Dari ini, 2 sama 24 itu kan semua bisa kita bagi 2. Maka kita boleh bagi 2 dan disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi pemodelannya yang pertama, ini x tambah 3y lebih dari 18, x tambah y lebih dari 12. Kemudian kita punya syarat ya. Syarat dalam pemodelan itu pasti x-nya lebih dari 0 dan y-nya lebih dari 0. Karena di sini kita ngomongin benda nyata, pasti kita harus lebih besar dari 0 gitu. Karena nggak mungkin kan kita ngomongin berapa motor yang diparkir minus 5 gitu. Gimana ceritanya motor yang dipakai minus 5? Apa itu dicuri gitu? Kan nggak mungkin gitu ya. Makanya kita menuliskannya ada syarat tambahan x lebih dari 0, y lebih dari 0. Lalu kemudian kita lihat harga. Harga di sini itu menjadi fungsi optimum. Fungsi optimum itu kita tulis sebagai fx, y. Oke. Fx, y ini berarti sama dengan yang ini jadi x, ini jadi y. Berarti ini menjadi 250.000 x ditambah 400.000 y, begitu. Nah, udah, inilah pemodelan untuk soal tentang perusahaan mebel. Gitu. Jadi harap diperhatikan ya poin-poin pentingnya tadi. Pertama kita bisa bikin tabelnya dulu, tulis apa aja yang diketahui. Kemudian kita lihat tentukan x dan y-nya. Baru kalau udah lengkap semuanya kita tulis buat jadi model matematika. Kalau udah sampai sini kan tinggal kalian lanjutkan cari fungsi optimumnya. Kalian bisa lihat ya, bisa tonton video pembelajaran sebelumnya tentang pengantar program linier. Bagaimana step-stepnya ya, langkah demi langkah untuk mencari nilai optimumnya. Mulai dari menggambar grafiknya, kemudian kita lanjutkan mencari titik potong, lalu mencari nilai optimum. Seperti itu. Nah, satu lagi sebagai bonus, kita akan bahas soal tentang program linier juga, yaitu ini. Nah, ini ada soal tentang vitamin. Oke. Kita coba lihat di sini. Nomor 13 ya. Seorang anak diharuskan minum vitamin dengan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 2 unit vitamin A, 3 unit vitamin B. Tablet kedua mengandung 4 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut minimal memerlukan 12 unit vitamin A dan 8 unit vitamin B. Kalau harga tablet pertama itu Rp800 per biji dan tablet kedua Rp1.200 per biji, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet vitamin tersebut per harinya adalah berapa? Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini kita punya yang diketahui ada tablet pertama vitamin A, vitamin B. Oke, kita tulis dulu di sini. Vitamin A, vitamin B. Di sini kita punya tablet 1. Tablet 1 itu mengandung 2 unit A, kemudian 3 unit B. Kemudian kita punya ada tablet 2. Tablet 2 itu katanya mengandung 4 unit A dan 1 unit B. Dalam satu hari dia punya keperluannya itu 12 unit vitamin A dan 8 unit vitamin B. Harga tablet pertama, oke di sini harga berarti ya. Harganya tablet 1 itu Rp800. Harga tablet 2 itu Rp1.200. Oke, kita lihat yang ditanya. Harga tablet pertama dan tablet kedua. Oke, tablet pertama dan tablet kedua. Berarti itulah si X dan Y-nya.
Nah, kalau udah berarti kan ini tinggal tambahin X, Y, di sini juga nanti X, Y. Maka kita punya persamaannya di sini 2X tambah 4Y 12. Kemudian 3X tambah Y 8. Oke, kita lihat lagi. Katanya satu hari anak tersebut minimal memerlukan 12 unit vitamin A, 8 unit vitamin B. Balik lagi kayak tadi ya, kata-kata minimal artinya kita harus lebih besar dari atau sama dengan gitu, karena kalau kurang dari itu ya nanti dosisnya akan kurang gitu ya, tidak bermanfaat secara maksimum. Nah, kita lihat di sini yang pertama 2, 4, 12. Bisa disederhanain ya. Kita bagi 2. Sehingga bagi 2 itu jadi X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Oke. Yang kedua, 3X tambah Y itu lebih besar sama dengan 8. Syarat tambahannya X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, dan kemudian untuk fungsi optimumnya Fx, Y adalah 800X ditambah 1200Y, begitu. Nah, kalau udah tinggal dihitung. Oke, kebayang sampai sini? Mudah-mudahan kebayang ya. Jadi tugas kalian sekarang adalah mencari nilai optimumnya. Kalau diminta cari nilai maksimum, berarti kita cari nilai maksimumnya. Kalau dicari nilai minimum, berarti cari nilai minimumnya. Dalam hal ini kalau katanya pengeluaran minimum, berarti kita cari nilai minimum. Seperti itu. Oke? Kalau sudah mengerti, silakan dilanjutkan pembelajarannya. Kalau misalkan belum, boleh coba tanya ke Bapak. Atau kalian boleh tonton video ini lagi berulang kali sampai kalian memahaminya. Sip, terima kasih. Oke, jadi itulah tadi cara untuk membuat suatu pemodelan matematika dari soal cerita ke bentuk pertidaksamaan linear dua variabel X dan Y. Cara ini akan sangat bermanfaat khususnya untuk kalian yang kesulitan untuk membuat suatu pertidaksamaan dari soal cerita. Jadi bagi kalian yang lagi mengerjakan program linear, mudah-mudahan bisa lebih mengerti dan memudahkan kalian untuk mengerjakan soalnya. Di video berikutnya nanti akan Bapak bahas lebih lanjut beberapa contoh soal dan juga cara-cara pengerjaan program linear bagi kalian yang masih kesulitan. Jadi mudah-mudahan dengan ini kalian bisa lebih memahami materi program linear dengan lebih baik lagi. Itu saja dari Bapak, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.